Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esther Meilani Patipelohi MIKOM dan saat ini saya akan membawakan materi dalam mata kuliah komunikasi digital dengan kode mata kuliah KIJ 2C3. Topik kita pada hari ini adalah tentang etika online dan ketidakadilan dalam internet. Yuk kita segera mulai dengan melihat materi yang akan saya share berikut ini. Sudah pasti kita sebagian besar hari-hari kita itu memang diisi dengan berbagai macam aktivitas digital ya di internet ya. Dan itulah yang disebut sebagai infrastruktur teknologi yang akan membuat kita terus-menerus terhubung ke sumber informasi dan orang-orang yang ada di komunitas kita. Kita mendapat hak istimewa karena bisa berpartisipasi di dalamnya baik dalam bentuk email, telepon seluler, pesan teks, chat ya kalau sekarang, dan juga bisa bermedia sosial, menyapa orang-orang di sekeliling kita lewat media sosial mereka. Tapi apa yang diperlukan untuk membuat semua teknologi itu berfungsi? Nah, untuk mengirim email, kita kan pasti butuh email address ya. Tetapi kita juga pasti butuh penyedia layanan internet yang pasti membutuhkan biaya dan menghabiskan banyak uang. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau ternyata listrik yang kita miliki ternyata tidak memadai gitu ya, atau kemudian kita tidak punya aliran atau kita tidak punya provider sehingga akses kita ke internet lebih sulit. Nah, for your information ya, untuk informasi bagi kita semua bahwa masih banyak orang-orang di dunia ini yang ternyata memang tidak memiliki akses ke internet. Ya, kenapa? Karena mereka hidup di negara-negara miskin yang tentu saja infrastruktur dasar internetnya sangat lemah. Ya, seperti kita tahu bahwa infrastruktur untuk mempersiapkan saluran internet ini tidak semurah yang kita bayangkan. Ya, nah angka-angka yang tadi sudah dibilang ya, 1 miliar orang yang tidak bisa mengakses internet dan lain sebagainya itu menggambarkan apa yang kita kenal sekarang dengan istilah kesenjangan digital. Ini adalah istilah populer ya yang menunjukkan bahwa ada pemisahan antara negara atau komunitas yang punya akses ke teknologi komunikasi dan mereka atau negara-negara yang tidak memiliki akses ya. Orang-orang di negara yang bisa menikmati akses ke teknologi sering disebut orang yang memiliki informasi, sementara yang tidak tentu saja orang yang tidak punya informasi. Nah, kadang-kadang malah yang menjadi ironis adalah bahwa orang-orang yang tidak memiliki informasi ini hidup di negara-negara miskin yang justru terletak di benua-benua yang kaya, seperti Amerika Utara dan Eropa. Ya, istilah ini juga membahas tentang ketidaksetaraan internasional yang tidak hanya berarti ketidaksetaraan akses ke teknologi komunikasi, tetapi tanpa kita sadari ini juga merupakan sebuah bentuk ketidakadilan yang terjadi pada hari ini di dunia yang sekarang kita ketahui ya. Nah, misalnya kita lihat peta ini ya. Di peta ini warna-warna yang gelap itu adalah belahan dunia yang memang memiliki partisipasi internet aktif ya. Sementara yang tidak berwarna atau yang gelap atau yang tidak gelap ya, itu justru negara-negara yang tidak punya akses atau sulit akses internetnya. Nah, kita lihat sendiri ya kenyataannya bahwa ternyata sampai hari ini gitu ya, hampir 90% penggunaan internet terjadi di negara-negara kaya. Ya, biasanya adalah negara-negara yang industri dan hanya menyumbang berapa? 15% dari populasi global. Itu artinya sangat sedikit ya, 85% masih sangat sulit untuk mengakses internet. Nah, ya, kalau kemudian kita bicara lebih dalam, maka kita akan bicara tentang kebebasan berkomunikasi di internet ya. Kebebasan berkomunikasi ini seringkali memang muatannya politis dan ekonomi ya. Ada 1,5 miliar orang di dunia yang hidup dengan kurang dari $1 sehari yang bisa dibilang sebagai masyarakat miskin atau miliar terbawah menurut Jeffrey Sachs ya. Miliar terbawah ini adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai masyarakat yang miskin informasi atau media.
Ya, kemampuan atau ketidakmampuan masyarakat untuk menguasai teknologi sebagian besar akan menentukan takdir mereka. Bahkan sebuah laporan PBB mengatakan bahwa 4 miliar orang di seluruh dunia mungkin tidak akan pernah online. Kenapa? Ya itu tadi, kembali lagi ke halaman yang tadi sebelumnya kita lihat ya, bahwa akses internet itu bukan barang murah ya. Lebih dari setengah populasi dunia tidak pernah melakukan panggilan telepon. Jadi kalau pasti lebih dari setengahnya tidak pernah terlibat dalam CMC ya. Kalau telepon aja nggak punya, apalagi internet, betul? Nah, oleh sebab itu gitu loh, salah satu faktor yang bisa menghambat atau membebaskan struktur komunikasi itu yang kita kenal sebagai arus globalisasi saat ini ya, namanya globalisasi. Konsep ini membahas peningkatan mobilitas barang, jasa, tenaga kerja, teknologi dan modal di seluruh dunia dan kecepatan globalisasi ini meningkat dengan sangat pesat. Kenapa? Karena meluasnya akses ke internet dan teknologi terkait. Ya, globalisasi tanpa disadari mempromosikan penyebaran nilai-nilai budaya, norma dan praktek yang berasal dari kapitalis negara-negara barat. Ya, peningkatan mobilitas dan arus informasi akibat globalisasi mengarah pada masyarakat yang apa? Pastinya lebih terbuka dan bebas. Internet berperan dalam kebebasan itu, ya. Namun, ya, meskipun akses internet meningkat di negara miskin dan industri baru, kebebasan berkomunikasi masih menjadi perhatian sebagian besar warga karena apa? Mereka merasa tertinggal dari mereka yang berada di negara-negara kaya yang lebih diuntungkan dengan meluasnya akses teknologi komunikasi dan kuatnya infrastruktur yang biasanya dimiliki oleh negara-negara kaya tersebut. Nah, ya, kita udah lihat ya, ada kesenjangan antara negara miskin dan negara kaya dalam kaitannya dengan akses internet atau penggunaan CMC di dalam dunia digital. Nah, kita melangkah lagi ke poin selanjutnya mengenai etika online. Ya, ketika kita ada di dunia digital, ternyata sama seperti masyarakat di belahan dunia lainnya, kita perlu untuk mengetahui apa yang namanya etika. Ya, online adalah hak istimewa yang memang tidak dimiliki oleh semua orang ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada hak istimewa penting yang dianggap remeh ya, seperti apa? Privacy, keselamatan, keamanan diperlakukan secara adil dan sensitif secara online atau di dalam dunia digital. Nah, salah satu cara untuk mengeksplorasi pertanyaan ini adalah melalui studi etika dan khususnya apa? Etika online ya. Studi tentang etika ini dikenal sebagai filsafat moral, ya, mengkaji bagaimana kita bisa mensistemasi, mempertahankan, dan merekomendasi gagasan tentang apa yang benar dan salah, apa yang etis dan tidak etis di dunia online. Ya, maka etika online ini bisa disimpulkan sebagai bentuk etika khusus yang berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi secara online. Nah, kita perlu tahu juga bahwa ternyata kenapa kita harus belajar etika online, karena banyak jenis diskriminasi yang terjadi di dunia digital atau secara online. Yang tampaknya ya menjadi perhatian utama adalah perlunya bersikap adil dan tidak membeda-bedakan ya. Nah, salah satu cara untuk memahami etika online adalah dengan melihat kode etik milik Association for Computing Machinery atau ACM ya. Didirikan tahun 1947, ACM adalah masyarakat pendidikan dan komputasi ilmiah tertua dan terbesar di dunia. Ya, keanggotaannya lebih dari 75.000 profesional dan menjadi organisasi komputasi utama di dunia ya. Nah, kode etik yang ada di dalam box yang kita lihat di sebelah kanan inilah yang kemudian sekarang menjadi patokan untuk bisa dibilang sebagai patokan kode normatif di dalam dunia digital saat ini. Ya, kita bisa baca nanti dalam modul yang Anda miliki juga. Permasalahan seputar akses dan marginalisasi melalui teknologi komunikasi tidak hanya terjadi di negara dan masyarakat miskin, ya, tapi juga ada bentuk ketidakadilan lainnya, seperti misalnya perbedaan bahasa, kelamin, usia, kemampuan fisik, ras, etnis, itu sangat-sangat terlihat di internet di seluruh dunia ya. Penduduk perkotaan lebih mungkin untuk terlibat dalam CMC ini daripada di daerah pedesaan. Ya, lulusan universitas jauh lebih mungkin pasti punya akses internet daripada mereka yang tidak pernah menyelesaikan SMA-nya misalnya. Ya, kita juga bisa tahu ketidakadilan yang terjadi nih misalnya begitu banyaknya konten web yang tetap menggunakan bahasa Inggris. Padahal kalau misalnya kita tahu ya hanya 36,5% pengguna internet di seluruh dunia
yang sebetulnya adalah penutur asli bahasa Inggris, ya. Itu salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi. Begitu banyaknya informasi-informasi di dalam internet yang kita tahu menggunakan bahasa Inggris. Sementara sebetulnya bahasa Inggris saja dipergunakan hanya oleh 36,5% pengguna di seluruh dunia, ya. Untuk mengurangi ketidaksetaraan internasional dan meningkatkan kesadaran kritis terhadap kekuasaan politik dan hak istimewa, penting untuk diingat bahwa CMC bukanlah hak istimewa yang bisa dinikmati oleh semua orang. Juga bukan konstruksi etis kebebasan, kesetaraan, demokrasi, keadilan, dan otonomi itu tadi. Kenapa? Karena kita membuktikan kan bahwa tidak selamanya kita bisa bebas secara online. Ya, oleh sebab itu, silahkan diskusikan dengan kelompok Anda apa yang akan Anda lakukan kalau ternyata Anda mendapatkan satu perilaku tidak adil, ya, karena bahasa yang Anda pakai, atau jenis kelamin Anda, atau segi lain dari identitas budaya Anda. Jelaskan, lalu kemudian apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menganonimkan atau mengubah identitas Anda saat online kalau memang terjadi ketidakadilan pada Anda. Nah, silahkan Anda berdiskusi dengan kelompok Anda sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat lebih banyak ya untuk belajar bagaimana caranya mengenal etika secara online dan juga mengetahui berbagai macam bentuk ketidakadilan dalam dunia internet kita. Baik, saya Esther Melani pamit. Terima kasih untuk perhatian kita semua dan semoga apa yang sudah saya bagikan di sini ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk ranah keilmuan secara umum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.